Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusla Firani dengan NIM 180141471. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pangkal Belitung. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nur Fitriani MPD. Nah, di sini saya mendapatkan soal nomor 4, yaitu membuat kisi-kisi dan soal objektif tes ataupun subjektif tes beserta menganalisis hasil tes itu. Menganalisisnya yang validitas dan reliabilitas. Nah, di sini kelompok kami mengambil objektif tes yang dimana soalnya itu berbentuk dengan pilihan ganda dengan mata pembelajaran yaitu penjasorkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, di sini di dalam kisi-kisi ini mata pembelajarannya itu ada atletik, ada dengan dasar-dasar atletik, cabang-cabang atletik dan teknik dalam atletik. Kemudian selanjutnya itu ada budaya hidup sehat, sistem organ dan narkotika. Di situ membahas mengenai mengenal bahaya narkoba, organ reproduksi dan membiasakan diri dengan hidup sehat. Nah, selanjutnya ada senam lantai. Nah, senam lantai ini hanya singkat saja itu mengetahui olahraga senam lantai itu apa, mengetahui tujuan pelaksanaannya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada sepak bola. Mengetahui tentang permainan sepak bola dan mengetahui cara bermain sepak bola itu seperti apa. Oke, setelah kami membuat kisi-kisi, kami kemudian membuat soal. Soal ini sebanyak 20 soal untuk siswa kelas 6. Contoh soalnya seperti ini. Lari jarak jauh menggunakan start. A. Berdiri, B. Jongkok, C. Melayang, dan D. Berjalan. Nah, di sini kami memilih hanya 4 option jawaban saja, yaitu A sampai D. Nah, setelah kami membuat soal tadi, kemudian kami membuat soal tersebut di Google Form. Karena adanya situasi pandemi COVID ini sangat sulit untuk mempertemukan kita terhadap peserta didik. Ada sih peserta didik yang mengisi secara manual tetapi hanya 2, dan itu sangat kurang sekali untuk respondennya. Jadi kami mengakalkan cara untuk membuat Google Form di Google Chrome, kemudian kami teruskan ke peserta didik untuk mengisinya. Nah, setelah dilakukan pengisian oleh peserta didik di dalam Google Form tadi, kemudian kita akan menganalisis berapa banyak benar dan berapa banyak salah soal yang telah dijawab peserta didik tadi. Nah, setelah melakukan pengisian siswa tadi terhadap Google Form yang telah kami buat, kita harus menganalisis satu persatu siswa ini. Seperti Kayla Askaria Putri kita contohkan. Nah, dia menjawab nomor satunya salah. Kalau salah berarti dapat poin 0. Nah, jika dia menjawab jawaban yang benar, maka dapat poin 1. Berarti Kayla Askaria ini menjawab nomor satunya itu salah, dapat poin 0. Nomor 2 jawabannya benar, dapat poin 1. Nomor 3 salah, 0. Nomor 4 salah, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan sampai nomor 20. Untuk seluruh siswa dari Kayla sampai Ade Triputra. Nah, di sini kami telah melakukan analisis mengenai jawaban benar atau salah. Dan diingat, jika jawaban benar kami dapatkan poin 1 dan jawaban salah maka kami akan dapatkan poin 0. Nah, untuk seluruh jumlah siswa 20 tadi. Kemudian setelah itu kami menjumlah jumlah ini dapat dari mana? Kami jumlah setiap nomor 1, misalnya di sini nomor 1. Nah, berapa siswakah yang dapat menjawab nomor 1 ini secara benar? Kami jumlah. Nah, dengan rumus yang sangat mudah sekali jika di Excel ini, yaitu sum sama dengan sum, kemudian dibuka kurung, terus kita blok dari atas ini, dari 0, dari siswa Kayla sampai dengan ke bawah. Hasil yang didapatkan yaitu 4. Nah, untuk nomor-nomor berikutnya dilakukan hal yang sama sampai ke nomor 20 dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Nomor 1 ada 4 siswa, nomor 2 ada 6 siswa, nomor 3 ada 4 siswa, nomor 4 ada 3 siswa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita mencari Y-nya. Y ini dapat dari
ini Kayla. Setiap siswa dapat menjawab soal berapa. Nah, seperti Kayla ini, dia dapat menjawab soal 11. Dapat menjawab soal 11 secara benar. Nah, bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan seperti yang mencari jumlah di X di sini tadi. Hanya saja di sini yang dijumlahkan yaitu sama dengan, ini rumusnya, sama dengan sum. Kemudian kalian buka kurung dan kalian blok dari sini sampai ke nomor 20. Maka langsung dapat hasilnya 11. Nah, hal tadi dilakukan sama juga seperti siswa-siswa lainnya sampai ke 10 siswa. Kemudian untuk Y ini, jumlah Y ini kita jumlahkan dari 11 ini sampai ke 14 ini, dari siswa pertama sampai siswa ke terakhir 10. Rumusnya sama, yaitu sama dengan sum dari sini tarik sampai ke bawah, tutup kurung, langsung di enter, langsung dapat hasilnya 124. Nah, untuk Y kuadrat ini kita cukup menguadratkan nilai Y ini tadi. 11 kita kuadratkan menjadi 121, 8 kuadrat jadi 64, 9 kuadrat jadi 81, sampai seterusnya. Kemudian dijumlahkan dengan rumus yang sama tadi, sama dengan sum, buka kurung, ditarik dari atas sini sampai bawah, kemudian ditutup kurung, dapatlah hasilnya 1643. Nah, di sini selanjutnya ada airtable. Dari mana dapatnya airtable ini? Airtable ini didapatkan memang sudah ada karena taraf signifikan di sini 0,05% dengan respondennya 10 atau siswanya tadi 10. Jadi setelah dilihat di airtable, maka yang airtable-nya yaitu 0,63. Nah, setelah itu R hitung ini kita cari satu persatu dengan rumus. Kalau di Excel ini sangat mudah sekali ya. Jadi dengan rumus sama dengan Corel. Kemudian yang ini dari sini kita blok. Corel buka kurung, kita blok. Terus kalian klik titik koma. Kemudian kalian blok lagi Y-nya dari sini sampai ke 14. Kemudian kalian tutup kurung. Kemudian tekan enter. Nah, setelah ditekan enter, maka akan muncul seperti ini. 0,22. Lakukan hal yang sama terhadap soal-soal berikutnya sampai soal nomor 20. Nah, di sini kita bisa mengetahui valid atau tidak validnya soal tersebut. Di sini ada syarat. Jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka hasil yang diperoleh yaitu soal itu valid. Nah, jika R hitung lebih kecil dari L tabel, maka soal tersebut tidak valid. Jadi, di sini dapat kita cari bahwa nih, min 0,22 itu lebih kecil daripada 0,63. Jadi, R hitung lebih kecil dari R tabel, berarti soal tidak valid. Nah, selanjutnya di sini untuk soal nomor 2, R hitungnya 0,647 sedangkan R tabelnya 0,63. Berarti di sini R hitung lebih besar dari R tabel, yang diartikan dengan keterangan soal yang valid. Jadi setelah dicari dan dibandingkan, kami menyimpulkan bahwa banyaknya soal yang kami buat tadi yang validnya hanya sebanyak 4 soal dan jumlah yang tidak valid hanya sebanyak 16 soal. Nah, selanjutnya masuk ke uji reliabilitas soal pilihan ganda ini. Nah, untuk pertama-tama kita melakukan varians, mencari varians terlebih dahulu. Rumusnya yaitu varians di sini kita klik nanti varians sama dengan var dibuka kurung, terus kita tarik saja dari soal nomor 1 ini dari siswa Kayla sampai ke bawah Ade Triputra, kemudian kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, setelah itu akan dapat hasil variannya secara langsung 0,27 dan lakukan sama terhadap 20 soal berikutnya. Setelah didapatkan, kita kemudian mencari jumlah varian. Nah, jumlah varian ini kita dapat dari hasil ini semua yang saya blok kuning ini, kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum, kemudian tarik blok dari sini sampai ke sini, ke 20 soal ke sini. Nah, setelah itu kalian tutup kurung dan enter, maka dapat hasil jumlah variansnya 4,64.
Nah, selanjutnya untuk varians totalnya, varians total ini didapatkan dari rumus sama dengan varian, tetapi bloknya dari sini. Dari yang Y tadi, variabel Y, sampai ke sini. Jadi dapatlah hasil yang terakhir, yaitu kita harus mencari reabilitasnya yang disimbolkan dengan alpha. Ini didapat dari rumus ini, alpha yaitu buka kurung N per atau garis miring N min 1 tanda petik bintang di atas 1 dikurang jumlah varians garing varian total. Nah, di sini N-nya, N itu jumlah responden itu 10, terus 10 dikurang 1. Di sini langsung kita tulis 10 garing, jadi 10 dikurang 1-nya 9, kemudian ditutup kurung, dikasih tanda bintang, kemudian buka kurung lagi, 1 kurang buka kurung, langsung dipencet atau diklik di sini jumlah variansnya, kemudian garing lagi, diklik lagi di varians totalnya, kemudian ditutup kurung 2 kali, enter, langsung ketemu hasilnya, yaitu 0,53. Ini 0,53. Di sini ada syarat, jika alpha lebih besar dari 0,90 maka reabilitasnya sempurna. Nah, jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka reabilitasnya tinggi. Jika alpha antara 0,50 sampai 0,70 maka reabilitasnya moderat. Jika alpha kurang dari 0,50 maka reabilitasnya sempurna. Nah, dari hasil yang kita dapat di sini bahwa reabilitasnya yaitu nilai alfanya 0,53, berarti nilai 0,3 ini berada di antara 0,50 hingga 0,70. Maka dapat kita simpulkan dari keseluruhan soal ini, maka soal tersebut berstatus reabilitas moderat. Oke, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang ataupun salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.